Isu gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau kudeta di Partai Demokrat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap 7 orang kader Partai Demokrat. Mereka yakni Marzuki Ali, Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Johnny Allen Marbun, Syahwati Musaib, dan Ahmad Yahya. Mereka dipecat karena dianggap terlibat dan mendukung gerakan kudeta. Para kader tersebut dinilai terbukti melakukan tingkah laku buruk yang merugikan partai. Dewan Kehormatan menyatakan mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai. Bukan hanya itu, mereka juga dinilai menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan kepada kader dan juga pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah bahwa Partai Demokrat dinilai gagal. Terbaru, 7 mantan kader Partai Demokrat itu bakal mengajukan gugatan secara kolektif ke Pengadilan Negeri pada pekan depan. Tak hanya berujung gugatan, pasca pemecatan para mantan kader juga rame-rame melempar tudingan pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Satu di antaranya adalah Johnny Allen Marbun. Dalam sebuah pernyataan, Johnny Allen Marbun melayangkan sejumlah tuduhan terhadap SBY. Johnny mengungkapkan Partai Demokrat menjadi partai dinasti setelah SBY menjabat sebagai ketua umum lewat kongres yang digelar pada 2013 silam di Bali. Ketika itu SBY menjabat sebagai ketua umum partai, sedangkan sang anak Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjadi sekretaris jenderal. Lebih lanjut, Johnny menyebut SBY sama sekali tidak terlibat dalam pendirian Partai Demokrat. Johnny mengklaim SBY baru bergabung dengan Demokrat setelah mundur dari kabinet Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Johnny Allen juga menuduh SBY lah yang sebenarnya telah melakukan kudeta terhadap partai berlambang bintang itu. Sejumlah tudingan yang dilayangkan Johnny Allen tersebut mendapat respons dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Andi menuding Johnny memohon kepada SBY agar dapat menggantikan kader Demokrat yang terjerat kasus korupsi melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Ia juga menyebut bahwa Johnny selalu menunjukkan protes ketika menjadi kader Demokrat. Menjawab tudingan Andi, Johnny membantah dan menyebut bahwa mantan Menpora itu telah memutarbalikkan fakta terkait tudingan soal merengek pada SBY agar dapat menjadi anggota DPR RI. Johnny lantas membantahnya. Merasa diserang, Johnny kemudian memberikan serangan balik. Ia lalu menyinggung kasus korupsi mega proyek pusat olahraga Hambalang. Seperti diketahui, Andi Malarangeng menjadi tersangka dalam korupsi yang membuat mega proyek Hambalang menjadi mangkrak. Menurut Johnny, pencegahan Andi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuat citra Partai Demokrat hancur. Dalam kesempatan itu, Johnny juga menganggap Andi hanya menyampaikan asumsi saat ditanya soal isu kudeta Demokrat. Di tengah kisruhnya kondisi Partai Demokrat, Johnny Allen justru menilai Andi Malarangeng lah yang menjadi satu di antara penyebabnya. Johnny merasa tak terima saat dituduh menjual partai kepada Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Ucapan Johnny langsung memancing perdebatan dengan Andi. Mantan Menpora itu justru menyebut Johnny sudah mengubah cerita sejarah Partai Demokrat. Karena itulah ia menganggap Johnny lah yang selayaknya merasa malu. Andi lantas menegaskan SBY turut andil dalam mendirikan Demokrat. Ia juga menyinggung soal citra SBY yang erat disebut sebagai simbol partai berlambang bintang tersebut. Lebih lanjut, Andi menyarankan Johnny mendirikan partai baru bersama Muldoko ketimbang mencoba merebut kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari Demokrat. Terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Johnny, Andi menyatakan mempersilahkannya untuk meneruskan langkah hukum tersebut. Ia juga mengatakan pihaknya siap menghadapinya. Isu kudeta di Partai Demokrat kian hari kian memanas. 7 kader diberhentikan tidak hormat imbas dari bergulirnya isu ini. Aksi saling tuding antara mantan kader ataupun pihak partai terjadi. Lantas, bagaimanakah ujung dari gejolak panas ini? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.